Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Oke ya, kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Tugasnya sudah pada mengirimkan yang tugas yang kemarin? Sudah Ustazah. Misalnya nanti yang tugas yang bikin mind mapping, kalau tulisannya terlalu kecil kayak punya Alia kan nggak terlalu kelihatan tuh kemarin. Nah jadi nanti pada saat PTM itu bisa dikumpul ya yang khusus mind mappingnya ya. Oke Ustazah. Iya itulah saya. Insya Allah kita Senin depan sekolah lagi. Apa Ustazah? Insya Allah Senin depan kita sekolah lagi, Insya Allah. Rombel kah? Rombel. Iya, jelas kalau itu. PAS kan Ustazah. PTS ya. Tapi kita tunggu dulu informasi resminya, apakah bagaimana sistemnya ya. Jadi kita berdoa. Ustazah tugas saya kurang 2 kan Ustazah, semalam sih udah ngirim. Ya. Ustazah jujur belum selesai melakukan pengecekan nih yang di kelasnya perempuan, karena Ustazah lihat nih perempuan nih sudah banyak mengirim. Nah, Ustazah yang Ustazah dulukan ini kelasnya laki-laki, karena kelas laki-laki ini Masya Allah luar biasa sekali. Luar biasa bolongnya. Ustazah masih ngajar. Masih lah. Ustazah ngajar cuma sementara. Sampai kapan Ustazah? Sampai selesai Ustazahnya cuti 3 bulan. Namanya. Iya, makanya jadi aduh ngajar double nih Ustazah. Oh iya, Ustazah absen dulu. Mana absennya? Jadi kalau udah di absen 3 kali tidak ada keterangan, tidak masuk tanpa izin, Ustazah panggil. Panggil di BK. Iya nggak sih? Aisyah Suci belum ada. Aira Hadir Ustazah. Cinta Hadir Ustazah. Alia Hadir Ustazah. Ariba Hadir Ustazah. Asyifa Dada Ayasa Dada juga. Azaria Niori Dada juga. Balkis Dada. Devika ada Devika? Dada juga ya. Fatia Hadir Ustazah. Dia Dada. Quinsha Hadir Ustazah. Hafiza Deba Kesha Ustazah. Zia Hadir Ustazah. Lulu Hadir Ustazah. Mila Hadir Ustazah. Nabila Hadir. Namira belum ada. Naura Alia Hadir Ustazah. Hadir oh, Ustazah. Namira ada. Naura Alia Hadir Ustazah. Nurlita izin. Konita Yumna Hadir Ustazah. Salsabila Hadir Ustazah. Safa Hadir Ustazah. Syeka Hadir Ustazah. Syakira
Hadir Ustazah. Yolanda, enggak ada. Zahra, enggak ada. Zakia, Hadir Ustazah. oke, kita lanjutkan materi kita pada siang hari ini. Kita melanjutkan yang kemarin ya, tentang kalender Samsiah dan kalender Komariah. Kemarin sama Halaman berapa tuh Ustazah? 164. Nah, jadi kemarin kita belajar tentang ada perbedaan waktu 11 hari antara kalender Samsiah dan kalender Komariah. Kalau kalender Masehi dan kalender Hijriah. Kalau kalender Masehi itu adalah kalender Januari, Februari, Maret ya. Sedangkan kalau kalender Hijriah itu adalah yang Sya'ban, Ramadan, Syawal gitu ya. Nah, berbicara tentang kalender matahari, tentu kita sangat familiar di keseharian kita. Periode revolusi bumi yaitu adalah pada saat bumi berputar mengelilingi matahari. Itu selama 365 hari, lebih 6 jam, lebih 9 menit, lebih 10 detik. 1 tahun surya tidak ditetapkan berdasarkan periode ini, namun ditetapkan berdasarkan periode peredaran semu tahunan matahari dari titik Aries sampai ke titik itu lagi. Nah, jadi lamanya itu adalah 365 lebih 5 jam, lebih 48 menit, dan lebih 46 detik. Atau kalau disimpulkan menjadi 365 lebih seperempat hari. Nah, selain itu dikenal pula 1 hari, yaitu periode rotasi bumi mengitari porosnya. Jadi bumi berputar pada porosnya itu 1 hari itu ada 24 jam ya waktu perhitungannya. 1 tahun surya dibagi 12 bulan, jadi 1 tahun matahari dibagi 12 bulan, terus 1 bulannya lagi dibagi beberapa minggu. Nah, dengan minggunya itu dibagi lagi menjadi hari, akhirnya terjadilah yang namanya sebuah kalender. Jadi kalender itu diawali dari tahun terlebih dahulu. Tahun dalam kalender itu ada berapa? Banyak ya kalau tahun-tahunnya. Nah, di dalam 1 tahun itu, 1 tahun surya atau 1 tahun matahari itu dibagi menjadi 12 bulan. Jadi dari Januari sampai dengan Desember itu adalah 12 bulan. Di dalam bulan itu masih harus dibagi lagi ya. Bulan dibagi lagi menjadi 4 atau 5 minggu ya. 1 bulan itu ada 4 atau 5 minggu, atau 4 minggu lebihnya itu berapa hari, 2 hari, 3 hari, seperti itu ya. Nah, setelah itu minggu itu dibagi menjadi hari. 1 minggu menjadi 7 hari. 1 bulan itu ada yang 30 dan ada yang 31 hari, terkecuali bulan Februari atau bulan Kabisat. Nah, itulah yang dinamakan kalender. Penanggalan atau kalender itu adalah sebuah sistem untuk memperhitungkan waktu dengan membaginya ke dalam hari, ke dalam minggu, ke dalam bulan, ke dalam tahun. Jadi dari hari, harinya habis berganti lagi menjadi minggu, minggunya habis berganti menjadi bulan, bulannya habis menjadi tahun, tahunnya habis berganti tahun lagi. Begitupun berputar seterusnya. Jadi sistem ini digunakan untuk menandai hari raya atau hari besar keagamaan, serta untuk menjadwalkan pekerjaan seperti kapan waktunya menanam, kapan waktunya memanen, itu menggunakan kalender itu tadi. Nah, sistem penanggalan dipengaruhi oleh gerakan anggota tata surya kita, yaitu ada 2, ada bumi dan bulan. Ada 2 sistem penanggalan. Yang pertama adalah penanggalan Masehi. Yang kedua, jadi penanggalan Masehi yang seperti ada di kalender kita di rumah, Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya, itu namanya kalender Masehi. Sedangkan kalau penanggalan Samsiah atau Hijriyah atau tahun Komariah itu
berbeda lagi seperti Sya'ban tadi itu ya, Ramadan, Syawal. Nah, kita mengenal dua jenis kalender Masehi dan Hijriah. Kalender Masehi itu kenapa berbeda Ustazah antara kalender Masehi dan kalender Hijriah? Karena perhitungannya pun berbeda. Kalau kalender Masehi itu yang dihitung adalah revolusi bumi, yaitu bumi berputar mengelilingi matahari. Jadi lamanya bulan berkeliling jadi lamanya bumi berputar mengelilingi matahari itu adalah 365 lebih seperempat hari. Sedangkan kalau kalender Hijriah itu dihitung dari bulan berputar mengelilingi bumi, ya. Itu adalah perbedaan dari kalender Hijriah dan kalender Masehi. Kalau kalender Masehi itu dihitungnya bumi berputar mengelilingi matahari. Kalau kalender Hijriah dihitungnya bulan berputar mengelilingi bumi. Nah, ini ya ada perbedaan antara Syamsiah atau kalender Masehi atau kalender Hijriah. Jadi kalender Masehi itu disebut juga sama dengan, kalau penyebutannya kalender Masehi sama dengan kalender Syamsiah, sama dengan kalender Surya. Kalau kalender Hijriah itu sama dengan kalender Komariah, sama dengan kalender Islam. Nah, dasar perhitungan, kita mulai dari dasar perhitungan dulu. Kalender Masehi dasar perhitungannya adalah bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi terhadap matahari. Sedangkan kalau perhitungan kalender Hijriah itu berdasarkan perputaran bulan yang mengelilingi bumi atau revolusi bulan terhadap bumi. Lama waktunya. Nah, kalau Masehi itu karena bumi mengelilingi matahari, maka waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari itu adalah 365 hari lebih seperempat. Sedangkan lamanya waktu yang digunakan oleh bulan mengelilingi bumi itu adalah 354 hari. Jadi ada selisih waktu. Tadi ya, 10 atau 11 hari inilah yang menyebabkan kenapa hari raya umat Islam itu selalu berbeda-beda bulan dan tanggalnya. Karena lamanya perhitungan Masehi dan Hijriah itu selisih 10 atau 11 hari. Terus kabisat. Nah, kalau di Masehi itu ada kabisat itu adalah tahun-tahun yang habis dibagi 4. Dia itu berlaku setiap 4 tahun sekali, ya. Kalau di kabisat di Masehi itu kabisatnya adalah 366 hari penambahan hari pada bulan Februari. Jadi penambahan harinya itu pada bulan Februari. Jadi kalau setiap 4 tahun sekali akan sampailah pada tanggal 29 Februari. Kalau tidak pada saat kabisat, Februari itu hanya 28 hari. Sedangkan kalau di bulan Hijriah, kabisatnya atau penambahan harinya itu ada di bulan Zulhijjah. Jadi di akhir, ya. Nah, sedangkan awal perhitungan kalau misalnya Masehi, misalnya hari ini, hari apa? Hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 ya. Maka pergantian hari Rabu ke hari Kamis itu adalah nanti malam jam 12.00 atau jam 00.00 ya. Jadi kalau misalnya masih jam 23.58 itu masih hari di tanggalan itu apa di HP ya, itu masih hari Rabu tanggal 9 Maret. Tapi kalau sudah jam 00.00 itu sudah hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 ya. Jadi pergantian jam atau pergantian harinya itu pas jam 12 malam. Kalau dihitung di penanggalan Hijriah, pergantian hari
misalnya dari hari Rabu ke hari Kamis, itu pergantiannya ketika azan maghrib berkumandang. Jadi kalau Hijriyah nih, hari ini masih hari Rabu tanggal 9 ya. Nanti pada saat maghrib berkumandang, pada saat azan maghrib, maka sudah mengganti hari. Malamnya itu, jadi jam 7 malam itu sudah bukan bukan tanggal 9 lagi, bukan hari Rabu lagi, tapi sudah hari Kamis tanggal 10. Itu adalah perhitungan di bulan Hijriyah ya. Nah, ini adalah bulan-bulan yang ada di ini ya, nama-nama bulannya. Kalau masih pasti semua sudah hafal ya. Januari sampai dengan Desember, jumlah harinya itu setiap bulannya ada yang 30, ada yang 31 hari. Sedangkan kalau untuk yang bulan Hijriyah itu diawali dari Muharram. Jadi tahun baru kita itu bukan 1 Januari. Ya. Tahun baru kita bukan 1 Januari. Syeka dan Mila tolong nyalakan kameranya. Jadi tahun baru kita bukan tanggal 1 Januari tetapi pada tanggal 1 Muharram. Ya, jadi dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah sama Zulhijjah. Nah, saat ini di bulan Hijrah kita masuk bulan apa? Bulan apa ya? Bulan Sya'ban saja. Ya, Oh ya, bulan Sya'ban. Jadi untuk saat ini, bulan ini sekarang kita memasuki bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk persiapan kita menyambut hari besar kita, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, nanti setelah itu selang Ramadan ya, 1 bulan itu kita Syawal itu kita merayakan hari raya, selang 1 bulan di bulan Zulqaidah itu, setelah itu Zulhijjah kita merayakan hari raya lagi ya. Hari raya Idul Adha ya di bulan ini Zulhijjah. Nah, jumlah hari pada setiap bulan Hijriyah itu berbeda dengan jumlah hari Masehi. Kalau Hijriyah itu ada 29 hari atau 30 hari. Maka dari itu Ramadan itu biasanya kalau enggak 29 hari ya 30 hari. Ya kan? Enggak pernah kan Ramadannya 31 hari. Tidak ada. Karena di perhitungan Hijriyah itu lamanya hari dalam 1 bulan itu hanya 29 atau 30 hari. Oke, ada pertanyaan tentang terkait ini ya, penanggalan? Ustazah, kenapa waktu sholat itu juga beda-beda, Ustazah? Nah, waktu sholat itu juga berbeda-beda, berputar ya, kadang lama kan, kadang cepat, itu tergantung perputaran dari perputarannya bumi mengelilingi mataharinya, waktunya bergesernya. Ada perhitungannya, berbeda perhitungannya. Perhitungan waktu sholat itu nanti dengan menggunakan perhitungan matahari juga. Jadi berbeda-beda. Kadang waktu sholat kita berjalan kan, kalau dulu misalnya duhurnya itu jam 12:30 lewat. Terus pada saat kalau misalnya pas lagi cepat jam 12 lewat itu sudah duhur ya kan. Maghribnya juga seperti itu. Jadi itu adalah adanya perhitungan matahari. Nah, tahun Kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4 ya. Tahun Kabisat terjadi setiap 4 tahun sekali dengan jumlah harinya 366 hari. Karena perhitungan 1 tahun kalender Masehi adalah 365/4 hari, maka jika 1 tahun sama dengan 365 hari, sisa yang 1/4 harinya tadi dikumpulkan di bulan keempat, maka ditambahkan di bulan Februari. Maka dari itu kenapa setiap 4 tahun sekali Februari itu menjadi tanggalnya sampai dengan 29. Itu ya.
Oke, kita lanjut lagi. Oh iya, tugas kita hari ini uji kompetensi tema 9. Semuanya kah? Ya. Ustazah. Bagian aja kan saja yang Ya, IPS, IPA, PPKN, Bindo, kecuali matematikanya tidak. Apa sih, Zah? Oke. Bagian A saja. Jadi tetap ya penulis apa? Ditulis namanya, terus muatannya apa, ditulis di kertas, ABC-nya saja. Setelah itu difoto, lalu dikirim ke link yang sudah ada ya. Yang tadi malam bisa dipakai kalau Ustazah linknya. Bisa. Itu kayaknya masih banyak itu kuotanya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ya terkait tugas ya? Kita lanjut ya. Kita lanjut di pembelajaran keempat. Masih loading. Apa? Tolong Mbak air minum. Oke ya, di pembelajaran 4 ini kita akan mempelajari tentang menuliskan persamaan dan perbedaan cerita pengalaman pribadi di halaman 169. Thank you. Oke ya, di sini menurut penulis bernama Irene di halaman bukunya 162 menyatakan bahwa setiap cerita yang ditampilkan kemungkinan memiliki kemiripan dengan pengalaman pribadimu atau dengan cerita lain yang pernah kalian baca sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian pernah baca buku atau baca cerita, tiba-tiba oh ini kok kayak mirip ya sama ceritaku ya, kok kayaknya mirip ya sama cerita saya, ada part-partnya tuh kayak mirip dengan cerita yang kalian alami. Jadi kemiripan tersebut dapat berupa persamaan terjadi di bagian awal ceritanya mungkin, di bagian tengah ceritanya mungkin, ataupun di bagian akhir cerita. Setelah membaca sebuah cerita, kita dapat menghubungkan antara cerita yang disajikan dengan pengalaman pribadi maupun cerita lainnya melalui kemiripan persamaan yang ada. Nah, di sini ada sebuah cerita yang berjudul Bertamasya ke Pantai ya, ke pantai apa namanya tuh? Bacul apa gitu nah pantainya tadi namanya sudah baca. Jadi ini bisa dibaca sendiri ya nanti ya. Ceritanya bisa dibaca sendiri ya, Nak ya. Nah, di sini ada yang namanya diagram Venn untuk mencari sebuah persamaan. Nah, jadi ini Ustazah bacakan garis besarnya aja ya. Jadi ada sebuah keluarga yang bertamasya ke sebuah pantai Bajul Mati yang ada di lokasinya itu ada di Malang. Jadi dia berangkat itu jam 4.56 pagi. Sebelum berangkat dia sarapan roti yang dibuat oleh ibunya. Jadi pada saat dia pergi ke pantai itu, dia berangkat pagi-pagi karena perjalanan yang ditempuh itu adalah 3 jam dari rumahnya. Oh Zakia, kenapa kamu berpose gini-gini Zakia? Jadi perjalanannya itu adalah menempuh waktu 3 jam ya. Nah, setelah itu, setelah menempuh waktu 3 jam,
dia oleh ayahnya tidak diperbolehkan untuk membawa HP. Dia 2 bersaudara, dia dan adik perempuannya ya. Setelah itu setelah sampai di pantai mereka bermain air, terus pada saat di perjalanan dia bermain dengan adiknya, bermain tebak huruf dan sebagainya. Setelah itu mereka sampai di pantai, mereka bermain pasir, bermain air dan semacamnya. Akhirnya mereka selesai bermain, mereka mandi lalu membeli makan bakso di pinggir pantai. Setelah itu mereka pulang dan sampai rumah. Nah, diagram Venn atau persamaan cerita fiksi di atas dengan pengalaman pribadi kalian. Judulnya sama-sama bertamasya ke pantai. Kalau yang cerita A itu adalah cerita liburan ke pantai bersama ayah dan ibu. Kalau yang di cerita B, pengalamanku liburan ke pantai bersama ayah dan ibu. Persamaannya itu adalah irisannya di sini adalah liburan ke pantai bersama ayah dan ibu. Sama-sama liburan ke pantai bersama ayah dan ibu. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mungkin tempatnya yang berbeda. Ini ya, persamaan. Persamaan antara cerita fiksi dan pengalamanku, pengalaman kalian maksudnya adalah kegiatan berlibur ke pantai bersama keluarga. Di sini ya. Kalau itu tadi dicerita dia di pantai Bajulmati yang berada di Malang, kalau di sini di pantainya bernama Pantai Amal atau Pantai Binalatung ya misalnya. Perbedaan dengan pengalaman pribadi, lokasi pantai dalam cerita yang berbeda dengan kenyataan yang kalian alami. Sedangkan pengalamanku pergi ke pantai Pelabuhan Ratu di Sukabumi. Nah ini ya, ada pengalamannya dia sendiri. Kalau kita pengalaman pergi ke pantai Amal misalnya. Ini dalam mencari perbedaan ya, menuliskan persamaan dan perbedaan dengan pengalaman pribadi. Oke, selanjutnya manfaat persatuan dan kesatuan bangsa. Kita telah mempelajari arti pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita juga sudah mempelajari tentang upaya menjalin persatuan dan kesatuan atau apa saja yang harus kita lakukan untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Upaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, berbicara melalui video call dengan teman di daerah lain. Jadi berhubungan dengan misalnya saudaranya yang berada di daerah lain, kita menjalin silaturahmi dengan tetap melakukan komunikasi dengan video call misalnya. Terus yang kedua, mengunjungi saudara di pulau lain menggunakan pesawat terbang, menyaksikan pementasan budaya daerah melalui siaran televisi, terus memperbaiki benda peninggalan sejarah sebagai sumber belajar dan sumber pengetahuan. Di sini ada yang pernah naik ke itu di Mamburungan yang bekas peninggalan Perang Dunia Kedua. Ada bunker peninggalan Perang Dunia Kedua, ada yang pernah ke sana? Yang di Lantamal itu sih. Nah, iya di dekat Lantamal, dekat rumahnya Aira. Saya pernah sana. Nah, di situ ya Nabila, terus Naura pernah ya. Jadi itu adalah salah satu contoh dari peninggalan bekas Perang Dunia. Jadi kalau misalnya kita ke sana itu kita bisa melihat ada di sana ada tulisannya ya, bunker ini dibangun pada tahun sekian oleh siapa, meriamnya itu bisa kalian lihat nanti di sana sambil belajar. Nah, jadi dengan kita mempelajari benda-benda peninggalan sejarah itu, kita akan menjadi sumber belajar kita. Oh, ternyata ada loh kembalinya sisa-sisa peninggalan sejarah di Tarakan ini, banyak sekali ya bunker-bunker, bahkan rumahnya Shakira ya, di rumahnya Shakira itu juga adalah ada di samping rumahnya Shakira itu ada museum ya, ada museumnya kan, ada museum flora fauna ya di sana. Dan di sekitar rumahnya Shakira itu yang di jalan
Pulau Jempa ya saya kira ya. Danau Jempa apa? Yang di Kampung Baru itu banyak sekali rumah-rumah bekas peninggalan kolonial. Jadi bentuknya tuh unik-unik yang namanya rumah bundar. Nah, itu juga merupakan salah satu warisan budaya atau salah satu warisan dari kolonialisme yang pernah ada di kota ini. Selain itu ada kayak bunker-bunkernya tuh banyak sekali juga di Tarakan. Jadi kalau kita mempelajari itu maka kita akan belajar tentang sejarah dan akan menambah pengetahuan, atau enggak pergi ke Museum Perang Dunia Kedua ya, seperti yang kelas 4 kemarin ya. Terakhir kali kita studi visual, kita pergi ke museum ya kan. Terus di museum kalian diputarkan film dokumenter tentang Perang Dunia Kedua, tentang bagaimana para tentara Jepang itu datang untuk pertama kalinya ke Tarakan ya, melalui pulau Tarakan. Mereka mendarat pertama kali di Pantai Amal ya. Nah, upaya-upaya tersebut akhirnya memiliki dampak positif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, dengan adanya kita semakin mengetahui budaya, kita semakin mengetahui sejarah, maka kita akan melestarikan kebudayaan itu. Nah, kalau kita sudah melestarikan kebudayaan itu, bisa menarik wisatawan untuk datang ke tempat ini, akhirnya meningkatnya ekonomi masyarakat. Setelah itu, meningkatkan rasa cinta tanah air bagi generasi muda. Jadi generasi muda itu kayak kalian, itu adalah generasi muda. Terus mengobarkan semangat kepahlawanan generasi muda. Jadi semakin jadi kayak napak tilas. Jadi betapa susahnya dulu para pahlawan itu untuk memperjuangkan sebuah kemerdekaan untuk bangsa Indonesia, itu harus melewati jalan-jalan yang sulit untuk bisa mencapai kemerdekaan itu. Jadi akhirnya kalian menjadi semangat, terus menambah pengetahuan generasi muda tentang perjuangan bangsa. Akhirnya menghormati jasa para pahlawan yang berjuang demi bangsa dan negara. Akhirnya kita bisa menghormati jasa-jasa para pahlawan. Jadi pahlawan itu bukan hanya pahlawan-pahlawan yang ada kita lihat yang terkenal namanya, tapi selain itu banyak sekali pahlawan yang no name atau tanpa nama, bahkan tidak dikenal. Mungkin zaman dahulu banyak orang-orang kampung juga ikut memerangi para penjajah, tapi mereka tidak seterkenal para pahlawan-pahlawan yang ada sekarang. Itu juga termasuk menghormati jasa para pahlawan. Jadi persatuan dan kesatuan bangsa merupakan sesuatu yang perlu dipertahankan. Jadi sampai kapanpun kalian perlu mempertahankan yang namanya persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau zaman dahulu, tugas dari orang-orang terdahulu, nenek moyang kita itu adalah merebut kemerdekaan Indonesia. Kalau tugas kalian adalah untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Nah, mempertahankan persatuan dan kesatuan itu mengandung arti bersatunya bangsa Indonesia yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Walaupun kini Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, tetapi usaha untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan itu harus terus-menerus untuk dilakukan. Banyak sekali manfaat dari mempertahankan persatuan dan kesatuan. Antaranya, yang pertama adalah memperkuat jati diri negara kita, atau memperkuat jati diri NKRI sehingga keutuhan dan keamanan NKRI tetap terjaga. Selain itu, persatuan dan kesatuan dapat memperkuat ketahanan nasional Indonesia terhadap segala ancaman dan gangguan. Yang kedua, bisa mengatasi semua perbedaan yang timbul dengan penuh kesadaran, sehingga dapat tercipta suasana yang aman, damai, tentram, dan dalam negara. Hal ini karena setiap orang menunjukkan sikap solidaritas, setia kawan, dan toleransi yang tinggi. Yang ketiga, pembangunan nasional akan berjalan lebih lancar, aman, dan baik
bangsa Indonesia lebih mudah untuk maju dan mencapai tujuan nasional, yaitu tujuan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Yang keempat, mewujudkan kehidupan yang seimbang, selaras, dan serasi, serta dapat menjaga kerukunan dan menjalin silaturahmi. Pergaulan antar sesama akan lebih akrab dan akan lebih rukun. Nah, bisa kerjasama dan saling menghormati antar golongan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah peran penting dari persatuan dan kesatuan, atau pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Ustazah. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri ya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan anak ya. Tunggu dulu, saya mau cek dulu tugas-tugas kalian. Jadi tugasnya dilunasi. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang Zakia ya tugasnya, jangan lupa dikasih nama ya Zakia. Adakah di sini Zakia masih? Sudah ada. Nggak ada dia. Ada, Zah. Oke, Ustazah belum cek yang hari ini nih masuknya nih anunya tugas kalian. Oh, kenapa kelas 6 Sumayah yang kirim foto sedikit sekali, Nak? Saya sudah, Ustazah. Foto sama mama saya, ya saya. Sudah. Lucu-lucu tahu fotonya. Gemoy-gemoy. Zahra, kenapa enggak kirim foto, Zahra? Itu Ustazah, HP mama saya habis diperbarui, jadi terhapus semua. Ih, enggak harus foto kecil, Mbak Zahra. Foto sekarang boleh. Saya foto sekarang, baru saya berselfie sama mama saya. Iya. Ariba juga belum kirim fotonya. Oke ya. Nanti insya Allah besok kalau semoga selesai ya, Ustazah cek semuanya 2 kelas, terus Ustazah share lagi tugas-tugasnya yang kurang ya. Nanti kalau misalnya yang tugas yang ini yang kemarin itu karena kecil-kecil ya tulisannya main mapping itu, kalau misalnya nggak terlihat pada saat ke sekolah bisa dibawa ya. Oke, Ustazah. Oke, kita akhiri. Ustazah sudah share ya yang batasan materi untuk PTS-nya ya. Jadi kalau yang nanti kisi-kisinya menyusul ya insya Allah. Ya. Kisi-kisinya, jadi persiapkan saja. Ini soal-soalnya hari ini sudah mulai dicetak. Jadi silahkan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Semoga nilainya bagus, rajin-rajin. Amin. Belajar yang rajin, jaga kesehatan. Karena ini lagi musimnya orang sakit ya. Oke, kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini.